Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erika Salmairawan. Di sini aku bakal bahas soal kasus yang sangat viral banget di Twitter. Kejadian di tahun 2022, tepatnya November. Ini adalah kasus soal pengunduran diri paksa yang dilakukan oleh suatu brand lokal. Jadi, sebuah perusahaan fashion brand lokal yang sudah mendunia ini dan produknya sangat laku di pasaran. Siapa lagi kalau bukan Erigo? Kita tahu kan teman-teman, Erigo ini sebuah perusahaan yang sangat eksis di kalangan masyarakat hingga selebriti lokal Raffi Ahmad, Geraldine, ZJKT, Angga, dan lain sebagainya yang buat sempat melakukan tour di New York. Namun di tengah pesannya ini ternyata mereka dapat banyak perhatian yang gede banget di kalangan masyarakat, bukan karena prestasinya, tapi kali ini tuh berbeda banget karena mereka dapat perhatian dalam isu miringnya. Terkait apa? Terkait pengelolaan human resource yang sangat mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gimana ya kronologinya? Oke, jadi kita mulai dari tanggal 19 sampai 20 Oktober 2022, Ergo ini melakukan stock opname. Stock opname ini jadi pengecekan kesediaan, pengecekan barang yang setelah terjual atau keseluruhan stoknya sudah ada dengan data dan juga dengan juga kenyataannya. Jadi dicek, dicocokkan gitu. Nah, setelah hasil stock opname ini keluar 3 hari, ternyata ditemukan bahwa lebih dari 1.000 barang itu hilang, tidak ada di stock card di sistem. Nah, jadi hak tim operasional yang menangani secara langsung SO ini, mereka kaget kan, jadi langsung melakukan penelusuran secara langsung setelah hasilnya. Mereka tuh menemukan ada banyak banget barang-barang yang nggak scan di data. Jadi di SO ini kemungkinan masih banyak barang yang nggak ke-scan padahal udah terjual gitu. Mereka ini merasa bahwa hasil stok opname tidak maksimal dan pasti banyak barang yang tidak ter-scan. Lalu setelah dari tanggal 19 sampai 20 itu dilakukan pengecekan SO. Pada tanggal 28 Oktober ini tiba-tiba dari tim Erigo, tim pusatnya, mereka datang ke semua store buat nge-briefing kalau nanti akan diadakan SO ulang pada tanggal 30 Oktober tanpa sepengetahuan sebelumnya bahwa mereka akan datang ke semua store itu. Lalu spontan kan mungkin dari tim Erigo-nya mereka nanya nih ke tim operasional yang ada di setiap store itu, kenapa bisa 1.000 barang hilang, dan tentunya pasti minusnya banyak. Tentunya dari pihak operasionalnya mereka menjelaskan bahwa terdapat eksternal, eksternalnya karena kan sebelumnya tuh ternyata di bagian pintu keluar masuk sensor matic itu udah nggak berfungsi atau error, dan mereka juga udah nge-report kalau ada pintu keluar ini udah rusak, tapi ternyata selama 1 tahun ini tidak diperbaiki juga sama pihak Erigo-nya. Terus juga kemungkinan juga dari faktor sistem karena mereka menemukan banyaknya transaksi yang nggak memotong quantity yang ada di stock card sistem. Tapi namanya ini si transaksi value masuk. Jadi setiap postingan antara mesin EDC sama sistem selalu balance. Nah, itu jadi kecurigaan dari pihak operasional gitu. Terus mereka juga sering ya ngelaporin kalau misalkan ada error gitu dari sistemnya, tapi pihak IT sama inventory itu belum ngerespon juga, belum menyelesaikan juga gitu. Jadi mungkin ini jadi penyebab dari hilangnya 1.000 pieces ini, gitu. 1.000 barang yang hilang. Gitu. Terus bisa juga dari faktor alokasi barang, jadi transfer out and in, mungkin bisa aja ada yang uh, nggak sesuai gitu. Lalu faktor intelnya mungkin mereka kurang yakin karena dari 1.000 lebih kuantiti yang hilang dalam setahun, ya kemungkinan pasti satu orang ngambil 4 sampai 5 barang kan, tapi itu sangat tidak make sense menurut mereka karena setiap mereka masuk, setiap mereka keluar itu selalu ada body checking oleh pihak security. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengambil pun mungkin akan ketahuan gitu, karena kan mereka mau ngambilnya mau gimana kan, setiap mau pulang selalu di body checking dan selalu ada CCTV itu. Ada katanya ada 40 titik CCTV di dalam store, jadi menurut menurut mereka itu mungkin tidak ada titik buta gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan itu, si tim Erigonya mereka mengambil tindakan dengan mengganti PIC atau SSM Head Store
si operasional ini. PIC-nya si operasional ini diminta untuk menarik handover jabatan, ya dipindah jabatan dengan PIC baru dari pihak Erigo tanpa informasi sebelumnya. Jadi setelah mendengar itu langsung bilang, udah kamu handover dulu sama PC yang baru gitu. Tapi si PC ini belum belum diminta untuk mundurkan diri sampai, pokoknya alasannya sampai si SO ulang ini selesai selesai dilakukan gitu. Ya tapi dari pihak operasionalnya, dari pihak PC sendiri itu mereka kayak nggak yakin gitu, takutnya ini tuh cuma alasan doang. Mereka mikirnya si PC ini tuh alasan pemindahan SOI, alasan handover selama menunggu hasil SO ulang, itu hanya alasan saja bahwa mereka telah menemukan PC yang baru gitu. Itu prasangka dari pihak PC operasional ya. Terus tanggal 28 Oktober ini ternyata si pihak Erigo 28 Oktober dari story-nya salah satu salah satu HR-nya, mereka membuka open recruitment untuk posisi-posisi ini. Nah, itu makin curiga dari personal bahwa mereka akan digantikan dan dipecat sebelum bahkan sebelum hasil itu keluar. Nah, lalu pada tanggal lalu pada tanggal 31 Oktober mungkin ya, tanggal 1 Oktober sekitaran segitu, seluruh tim itu dipanggil oleh pihak Erigo untuk dimintai kesaksiannya dalam proses sensor tersebut. Yang pertama dipanggil adalah security, itu sekitar 2 jam mereka harus menunggu security diwawancara oleh pihak tim. Nah, setelah bagian PIC-nya masing-masing masuk, ternyata mereka ditanyakan kembali itu kejadiannya seperti apa, kenapa bisa ada barang minus. Namun ternyata dalam proses wawancara tersebut, pihak Erigo meminta untuk para PC bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung. Itu sebesar 600 juta sekian, sebesar 659 juta sekian, ya hampir 660 juta, dan itu harus ditanggung oleh semua karyawan yang bertanggung jawab, dan tanpa bisa dicicil sama sekali, tidak bisa dari potongan gaji. Jadi mereka mau tidak mau harus mengganti rugi tanpa tanpa em, tanpa bukti apapun bahwa mereka lah yang mencuri. Jadi semua pihak personal yang bertanggung jawab harus membayar hampir sekitar masing-masing 30 juta, bahkan ada yang harus mengganti sekitar 164 juta gitu, tanpa harus dicicil dan tidak bisa dipotong dari gaji. Shock, semua karyawan pasti shock, dan mereka merasa sangat tidak adil karena hasil-hasil belum keluar kembali dan tidak ada penelusuran lebih dalam atas hasil-hasil tersebut. Jadi mereka sangat kecewa dan sebenarnya tidak ada bukti apapun bahwa mereka yang melakukan pencurian. Jadi mereka atas tekanan yang ada, mereka terus melakukan negosiasi dengan pihak Erigo. Lalu mereka diberikan pilihan untuk membayar kerugian atau mereka mengundurkan diri secara paksa. Ternyata karena mereka merasa tidak bisa melunasi kerugian tersebut dan juga apalagi tidak bisa dicicil, maka dari itu mereka memilih untuk mengundurkan diri secara paksa. Oke, kita clear sampai situ. Jadi dapat kesimpulan bahwa pihak Erigo langsung memutuskan untuk karyawan yang bertanggung jawab atau mengundurkan diri secara paksa, mengundurkan diri tanpa paksaan, tanpa melakukan penelusuran lebih dalam. Jadi setiap karyawan mereka dirugikan atas ini,
mereka keluar dari pekerjaan tersebut dengan di atas materai bahwa mereka tidak dalam paksaan, padahal sebenarnya dalam sangat dalam under pressure. Jadi dan ternyata mereka ini tidak mendapatkan haknya setelah mengundurkan diri. Jadi mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun dikarenakan di bulan itu juga ternyata mereka tidak akan dibayar. Jadi di akhir bulan mereka tidak mendapat uang sepeser pun, pekerjaan sudah tidak ada, dan banyak dari mereka yang sebenarnya banyak banyak memiliki kebutuhan di bulan itu, seperti ada yang harus membayar uang anaknya, membayar susu, ada yang tidak bisa sampai tidak bisa makan gitu. Akhirnya dari mereka meminta bantuan seseorang, Dipa namanya, dia untuk meng-up-nya di Twitter untuk meminta bantuan kepada masyarakat bahwa Erigo ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan sangat merugikan bagi mereka. Ternyata banyak respon positif dari banyak masyarakat, bahkan sampai Kementerian Ketenagakerjaan mereka merespon dan ingin membantu para pekerja mantan para pekerja di Erigo ini. Setelah banyak diskusi, banyak hampir sekitar 2 minggu, 3 minggu berlalu, pihak Kemenaker mendatangi Erigo untuk menolong atau memberikan hak yang harusnya dimiliki pihak oleh pihak mantan pekerja yang telah dipaksa untuk mengundurkan diri. Akhirnya eh, jika dalam 2 minggu, kalau dalam 2 minggu tidak pun membayar juga, nanti akan diberikan sanksi oleh pihak tenaga kerjaan. Namun, insya Allah terjamin sekarang, meskipun banyak lama selalu diundur-undur terus oleh pihak tim Ergo untuk membayar. Namun, akhirnya dari pihak Ergo meminta maaf secara terbuka di sosial medianya. Lalu, tim operasionalnya juga tidak perlu membayar pertanggungjawaban, dan jika mereka ingin mendaftar ke Mediarigo akan diprioritaskan, dan mereka juga akan dibayar 3 bulan atau sebulan lebih dari gaji mereka setelah dipecat, setelah mengundurkan diri. Ya, itu dia dari akhir perdebatan permasalahan yang ada di kasus tim Erigo ini. Itu dia, namun dengan terlanjur muncul di verdi publik, banyak publik yang sangat kecewa dengan Erigo ini. Namun setelah saya melihat langsung di sosial media Erigo, di komen-komenannya sudah tidak ada yang membahas lagi. Jadi setelah setelah di Kemenaker ditangani, itu sudah selesai. Tidak ada netizen yang komen-komen di Instagram juga, jadi setelah viral, tertangani udah luput semuanya. Tidak ada sanksi sosial menurut saya dengan kejadian itu gitu. Nah, menurut saya dari kejadian ini dapat kita lihat bahwa terdapat mungkin ada munculnya rasa kebutuhan dan perubahan yang ingin dilakukan Rego untuk PHK massal, namun tidak memiliki hmm, dana yang cukup untuk memberikan dana PHK kepada para karyawannya, sehingga mungkin mereka memanfaatkan situasi yang ada dengan memanfaatkan kehilangan seribu pcs itu dan meminta mereka untuk mempertanggungjawabkan. Karena yang janggalnya adalah saat mereka diharuskan untuk mempertanggungjawabkan uang 30 juta per orang, mereka dilepaskan begitu saja ketika mereka mau, jika untuk mengundurkan diri. Jadi bisa dilihat bahwa prioritasnya bukan masalah uang, tapi masalah pengunduran diri dari para karyawannya. Itu dia poinnya. Jadi menurut saya ini sangat sangat tidak bagus ya pengelola manajemennya. Mungkin dari HR-nya juga mereka menurut saya kurang memiliki etika yang bagus, karena ada di Twitter si para karyawannya. HR ini eh, menyindir para mantan karyawannya itu di snap WhatsApp, mengatakan bahwa kalau misalkan kalau mau dapat uang berkah jangan nyolong katanya gitu. Jadi mereka tetap memiliki spekulasi bahwa si karya partai ini yang mengambil
barang tersebut. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan barang tersebut emang dicuri, lalu ada buktinya, kan bisa kita proses hanya ke orang yang mencuri itu. Tidak mungkin kita melimpahkan kesalahan tersebut kepada seluruh seluruh karyawan yang ada gitu. Karena ini kan tidak ada bukti, tidak ada tidak tidak ada bukti, tapi kesalahannya kerugiannya dilimpahkan kepada semuanya. Jadi itu sangat-sangat tidak adil. Namun akhirnya mungkin karena sorotan dari publik mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dari atas juga langsung bertindak bahwa ini klien mereka dan juga kriminal dan membantu bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan atas hasil perbuatan mereka sendiri. Ini itulah kasus yang terjadi di November dan baru selesai di Desember kalau nggak salah. Udah mulai tinggal putusan ya. Kalau misalkan mereka juga masalahnya masih masih melakukan penelusuran, kalau misalnya ada oknum-oknum yang terbukti bersalah itu akan dibawa oleh pihak Ergo kas ke jalur hukum, mau itu pihak dari Ergonya atau dari mantan karyawannya sendiri. Tapi ya nggak mungkin kalau dari pihak operasionalnya ya. Ya gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat, semoga menjadi bayangan buat kalian, menjadi analisis kalian di kedepannya jika kalian ingin melamar ke perusahaan-perusahaan gitu. Jadi ya semoga kalian beruntung di perusahaan nanti, semoga dapat HR yang baik, yang dapat eh, yang dapat mengayomi seluruh karyawannya dengan jujur dan adil dan bertanggung jawab. Saya Rika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.